Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Aida dengan NIM 12120600089 dari kelas 1B dengan nama ilmiah Vetiveria zidanoides dari kelompok 11 Poaceae. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas analisis sosial dari Biota 2021 atau Bimbingan Orientasi Mahasiswa tahun 2021 dengan tema lingkungan yang berjudul Bahaya Pencemaran Tanah bagi Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisme yang meliputi lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik ialah lingkungan yang terdiri dari benda atau faktor yang tidak hidup, seperti kimia, zat kimia, suhu, udara, atmosfer, batu-batuan, tanah, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biotik ialah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup yang tadinya hidup kemudian akan mati karena faktor tertentu. Lingkungan juga bisa disebut segala sesuatu yang berada di sekeliling organisme yang memengaruhi eksistensi organisme yang bersangkutan. Selain itu, lingkungan juga memengaruhi kondisi organisme. Jika lingkungan itu bersih, maka organisme yang tinggal atau hidup di lingkungan tersebut akan sehat dan kondusif. Dan sebaliknya, jika lingkungan itu kotor, maka organisme yang hidup atau tinggal di lingkungan tersebut akan tercemar, mati, bahkan punah. Dalam pencemaran lingkungan pun terdapat bermacam-macam pencemaran, salah satunya pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini ialah di mana tanah sudah dimasuki oleh polutan berbahaya yang dapat mematikan sejumlah tanaman atau hewan yang dapat menimbulkan kelangkaan spesies. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh ulah manusia yang membuang sampah sembarangan di lahan tertentu atau daerah tertentu yang dekat dengan permukiman warga. Dalam satu kasus, terdapat suatu lahan atau kebun milik warga yang hingga sekarang masih menjadi tempat pembuangan sampah. Di dalam kebun tersebut, banyak sekali timbunan sampah, terutama timbunan limbah rumah tangga yang sangat menumpuk dan mencemari tanah. Akibatnya, lahan tersebut mengalami degradasi lahan, di mana lahan menjadi terbengkalai. Jika hal ini terus-menerus terjadi tanpa ada tindakan serius, maka tanah mengalami penurunan kesuburan, kualitas tanah menjadi menurun, dan kualitas udara menjadi tercemar, dan menimbulkan sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sebagai manusia memiliki peran yang fundamental terhadap lingkungan, perlu mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi dampak-dampak pencemaran tanah yang tadi disebutkan. Cara yang mudah dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah yaitu dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran tanah. Karena ketika masyarakat sudah paham dan sadar akan dampaknya kepada kesehatan, maka masyarakat dapat berpikir untuk tidak mencemari tanah kembali. Ada beberapa konsep yang dapat dijadikan untuk mengurangi dampak-dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama yaitu ada reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali barang-barang yang sekiranya masih layak dipakai. Contohnya botol aqua yang bisa jadikan pot untuk tanaman. Yang kedua yaitu reduce. Reduce itu mengurangi zat-zat kimia atau zat-zat yang dapat mencemari tanah. Contohnya para petani yang menggunakan pestisida bisa diganti menggunakan pupuk kompos atau pupuk alami. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu mendaur ulang barang yang dapat dijadikan kembali barang-barang yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Membuatkan tempat pembuangan sampah yang dibedakan antara sampah plastik dan sampah organik. Yang kelima yaitu bioremediasi. Bioremediasi itu salah satu cara untuk mengatasi pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini biasanya jamur bakteri untuk memecahkan zat-zat yang ada di dalam lingkungan. Keenam yaitu remediasi. Remediasi ini adalah salah satu kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar menggunakan teknologi. Tetapi menggunakan teknologi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal.
Untuk mengatasi masalah ini, maka telah diciptakan teknologi yang alternatif yang disebut dengan fitoremediasi. Fitoremediasi ini memanfaatkan tanaman sebagai fitoremediatornya. Selain murah, karena memiliki keestetikan. Tanaman yang ideal yang akan digunakan untuk fitoremediasi harus memiliki produktivitas biomasa, toleransi yang tinggi, serta kapasitas akumulasi konsentrasi tinggi dari kontaminan. Contoh dari tanaman yang direkomendasikan adalah Vetiveria zizanioides atau akar wangi. Akar wangi ini adalah sejenis rumput-rumputan yang berasal dari India. Tanaman ini dapat tumbuh sepanjang tahun karena kemampuan adaptasi ekologis yang kuat dalam kondisi tanah yang berbeda. Vetiveria zizanioides ini merupakan fitoremediator yang sangat ideal untuk mengendalikan pencemaran tanah. Bahkan mampu tumbuh pada lahan yang terkontaminasi logam berat, yaitu pada lahan bekas tambang maupun bekas minyak, dan mampu mengakumulasikan logam dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, sudah kita ketahui kan kalau lingkungan itu mempengaruhi kondisi organisme yang hidup di sekitar lingkungan tersebut. Jika lingkungan itu bersih dan terawat, maka organisme yang hidup pun akan sehat dan lebih kondusif. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan itu kotor, maka organisme yang tinggal di daerah itu pun akan terkena penyakitnya, sakit, dan mungkin akan punah. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya lebih memperhatikan lagi kondisi lingkungannya agar tidak tercemar dengan cara bergotong royong, membersihkan sampah-sampah yang ada di perkebunan tersebut, kemudian membuat peraturan-peraturan agar masyarakat lebih tertib dan lebih teratur.